Oke teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang masih bingung ya ketika menemukan klien yang pengen order tapi nggak melalui gigs. Artinya dia pengen order tapi melalui inbox. Dan ada kemungkinan yang bersangkutan mungkin nggak tahu caranya order lewat gigs ya. Nah inilah peran kita untuk mengarahkan mereka melalui custom offer ya. Custom offer. Sepertinya kalau saya nggak salah ingat ya, saya pernah bikin tutorialnya serupa ya. Namun itu sebatas teori ya. Nah ini mumpung lagi ada yang pengen order ya, langsung saja saya praktekin ya teman-teman ya. Jadi ini ada orang yang biasa order memang nggak lewat gigs. Jadi memang yang bersangkutan selalu order melalui inbox ya. Jadi tugas saya itu kayak meresize sebuah kemasan ya dari ini ya, dari sekian menjadi sekian gitu ya. Nah, dia minta 1 hari, deadline 1 hari, dan dengan biaya $20 budget dia ya. Sebenarnya sih kita bisa minta lebih ya kalau extra fast delivery ya, tapi nggak apa-apa deh. Sekalian saya praktekin ya. Sekalian saya contohin cara bikin custom offernya ya. Yang pastinya kalau teman-teman lagi di jalan atau di luar, tidak di depan komputer ya, pastikan teman-teman harus jawab dulu melalui smartphone ya, supaya dia nggak kabur ya. Jadi di sini saya jawab, yes I can done that in less than a day. Please give me time. I will create an offer ASAP, as soon as possible ya. Nah, di sini supaya dia nggak kemana-mana. Karena ini saya lihatnya lagi di jalan, jadi saya jawab ini pakai Android ya, pakai aplikasi. Nah, sekarang saya bikin custom offernya di rumah ya. Langsung aja create an offer ya. Kita cari gigs yang sesuai ya. Kebetulan saya Adobe Illustrator Work ya, karena meresize kemasan di AI ya. Saya klik di sini, teman-teman tergantung gigsnya yang mana ya. Jadi diarahkan ke gigs melalui custom offer. Klik aja di sini yang single payment aja ya. Nah, kita tulis aja sure I can done that less than a day. Nah, di sini kita tegasin lagi. Resize packaging design in a day for berapa tadi, $20 ya. Thank you. Pakai nama teman-teman. Oke, contohnya seperti itu ya. Langsung aja settingnya, misalkan berapa hari, 1 hari, oke. Revisi optional. Mungkin teman-teman bisa ngebatasin, mungkin teman-teman bisa ngebatasin revisi. Kalau saya nggak usah, karena ini saya yakin pekerjaannya gampang sekali, hanya merubah ukuran ya. Harganya $20 ya. Oke, itu aja. Paling saya kasih source filenya AI. Langsung send over. Oke. Nah, maka akan muncul custom offer ke yang bersangkutan. Kita tungguin aja sampai di approve ya teman-teman ya. Kalau dia oke, biasanya sudah dia cocok harganya, biasanya dia langsung approve. Kita tunggu aja. Dan beberapa saat kemudian. Oke, jadi sudah ada notifikasi bahwa custom offer yang saya buat tadi diterima oleh klien ya teman-teman ya. Biasanya muncul di message berwarna titik magenta, titik pink ya. Tinggal klik saja di sini. Maka akan terlihat tampilan order form yang sedang berjalan ya. Atau teman-teman juga bisa lihat di inbox tadi, message inbox ya. Maka akan ada tampilan bahwa custom offer tadi diterima ya. Lalu bisa klik view order. Nanti juga larinya akan ke sini juga, ke order form ya. Oke, dan ini mumpung awal tahun 2022 dan memang Fiverr merubah tampilan tampilan order formnya sejak Desember kemarin. Sekalian saja saya review bagaimana bentuknya dan fungsi-fungsi setiap panelnya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Jadi tampilan utama ketika kita masuk order form tentunya ada activity ya. Di sini ada tanda order started ya. Kalau orang masuknya lewat gigs juga bisa, tapi kalau lewat order form juga bisa, sama tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada tampilan inbox kita berdasarkan percakapan tadi. Jika masuknya lewat
inbox ya, percakapan tadi ya, ada tampilan tampilan conversationnya ya. Tapi kalau nggak pakai percakapan atau langsung di order, langsung di gigs ya, mereka ordernya langsung di gigs, maka yang muncul hanya your order detail. Ketika diklik, maka tampilan order detail kita yang tadi kita buat di form order, atau ketika klien pesan lewat gigs ya, seperti ini ya. Oke. Lalu sedikit ke bawahnya, di sini ada kayak semacam tracknya ya. Tracknya yang sedang berjalan, yaitu di sini yang bersangkutan menempatkan order, dan yang bersangkutan menempatkan penjelasan lebih rinci ya tentang briefnya ya, yaitu requirement ya. Requirement ini ada tulisan yang kita buat sendiri saat membuat gigs ya. Ya, jadi di sini saya buat, "Hai, tolong beri tulisan yang jelas, instruksi yang jelas melalui tulisan ya," seperti itu. Atau teman-teman bisa memberikan instruksi sendiri secara manual ya. Nah, di sini ada tampilan order dimulai Januari tanggal 5 jam 6 kurang, seperti itu ya. Nah, di sini ada delivery date, karena saya men-settingnya 1 hari, maka besok adalah deadline-nya ya. Di sini ada kolom untuk chat jika ada masalah ya, quick response dan sebagainya ya. Oke. Detail ini juga juga ada shortcut-nya, yaitu di bagian atas ini ya. Klik detail maka langsung mengarah ke detail, klik requirement maka akan langsung mengarah ke requirement ya. Oke, di pojok kanan ya, di sini ada deliver now. Jadi ketika teman-teman kerjanya sudah selesai, tinggal dikirim saja deliver now, dan di atasnya ada tampilan waktu yang sedang berjalan atau deadline. Oke, saya contohkan ketika mengirim order, maka kita klik deliver now ya. Oke, ini karena masuknya custom offer, maka di sini ada upload work dan di sini kosong. Tapi kalau kalau teman-teman men-setting gigs-nya sebagai mengirim source filenya belakangan, maka di sini akan muncul tombol source file. Nah, karena ini pakai custom offer dan saya tidak men-setting source file, maka saya hanya ada satu tombol upload ya. Jadi ketika mengirim kerjaan, tinggal upload saja pekerjaannya, lalu tinggal ketik penjelasan apa yang sudah dikerjakan ya, lalu kirim delivery ya. Nah, jika teman-teman menyeting source file di sini, tombol source file, maka ya artinya klien hanya bisa melihat previewnya di upload work ya. Lalu source filenya hanya bisa di-download ketika klien sudah approve. Itu bagi teman-teman yang menyeting source file ya ketika membuat order ya. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya, mirip-mirip sih walaupun tampilannya berbeda, tampilan yang lama tapi mirip proses dan polanya ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan video ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika teman-teman misalkan mau mengerjakan order tapi udah mepet nih ya. Sebelum deadline, teman-teman bisa minta tambahan waktu ya, yaitu di bagian bawah resolution center. Tapi dengan syarat kalau bisa teman-teman bisa memprediksikan dulu ya, kira-kira akan terlambat kapan nih ya. Kalau bisa sebelum waktunya habis, teman-teman sudah bisa ngasih permohonan izin untuk tambahan waktu. Misalkan teman-teman terlambat nih, sudah tinggal 10 jam lagi, tapi teman-teman kira-kira nggak selesai ya. Bisa minta tambahan waktu di resolution center di sini. Lalu teman-teman bisa klik extend the delivery time. Klik di sini ya. Klik di sini, cantumkan alasan yang jelas, lalu continue. Nanti akan diminta berapa waktu tambahannya gitu. Jadi kalau kliennya setuju, dia akan menambahkan waktu. Kalau enggak ya kita terlambat nanti ya. Jadi kita akan terekam sebagai late delivery, artinya kita jadi punya rating yang buruk ya karena terlambat. Oke, pengajuan jika ada kira-kira pekerjaan yang begitu udah terlanjur order nih, ternyata kapasitasnya melebihi dari yang semestinya, atau ternyata ini kerjanya susah nih, saya nggak sanggup dengan harga segini, teman-teman bisa minta tambahan biaya di sini, more extra ya, offer more extra. Teman-teman bisa tambahin additional cost ya, di sini tambahin. Juga ada pertambahan waktunya juga. Jika ternyata misalkan teman-teman salah prediksi nih, udah terlanjur ngasih harga sekian ya, ternyata kerjaannya harusnya lebih dari sekian harganya. Bisa minta di bagian activity, lalu klik
offer more extra. Nah, di sini teman-teman bisa add custom extra. Oke, begitulah kira-kira review dari tampilan baru order form Fiverr di tahun 2022. Akan saya update setiap ada perubahan ya, supaya teman-teman bisa dapat informasi terupdate tentang Fiverr dan dan beberapa situs freelance yang saya ikuti ya. Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.